In Christ, I make announcements before we start our worship service. Please do refrain for those who are bringing handphone not to take any picture or video during the procession of the bride coming into the chapel. Saya umumkan supaya yang membawa HP jangan mengambil video atau foto pada saat mempelai wanita memasuki ruang kebaktian. Thank you. Okay. Please stand up. Silakan berdiri. Pelihara seumur hidup kamu. Okay, before the handing over the bride to the bridegroom, I will ask the question: who is the one who bring the bride into the chapel? Please answer me. Siapa yang membawa pengantin perempuan masuk ke ruang kebaktian? Saya, ibu dari pengantin perempuan. She is the mother of the bride. Thank God, thank you. Please. We are going to sing. Both of them, please. Kita tetap berdiri. All of us still arrived. Our first hymn is Leaning on the Everlasting Arm. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal, amat besarlah damai berkatnya. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 tiada bahaya.
sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Let us bow our head. We are going to have our opening prayer. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta, dan kami manusia adalah puncak ciptaan-Mu. Kami bersuka cita dan bersyukur karena Engkau yang telah menciptakan Adam dan Hawa. Bahkan Engkau yang juga mempersatukan mereka dalam pernikahan. Pada sore hari ini kami bersyukur sesuai dengan rencana-Mu, Engkau telah mempersatukan Danwin dan Yunis dalam kebaktian pemberkatan nikah di sore hari ini. Kami serahkan kebaktian ini, kiranya semua acara dapat berjalan sesuai dengan pimpinan Engkau. Kiranya Engkau menuntun dan nama-Mu dimuliakan. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Untuk saudara-saudari silakan duduk dan kedua mempelai tetap berdiri. Please sit up. Pernyataan kesediaan. The commitment of the bridegroom and the bride. I will ask the question to the bridegroom first, then to the bride in bahasa Indonesia. Danwin Artanago, apakah kamu bersedia menerima perempuan ini sebagai istrimu untuk hidup bersama sesuai dengan ketentuan Tuhan dalam lembaga pernikahan yang kudus ini? Apakah kamu bersedia untuk mengasihinya, menghiburnya, menghormatinya, dan menjaganya dalam keadaan sakit maupun sehat, dan menjauhkan yang lain, memberikan dirimu hanya kepadanya saja selama kalian berdua hidup? Bagaimana jawabanmu, Danwin Artanago? Saya bersedia. Puji Tuhan, terima kasih. Selanjutnya untuk mempelai wanita, Yunis Elson, apakah kamu bersedia menerima laki-laki ini sebagai suamimu untuk hidup bersama sesuai dengan ketentuan Tuhan dalam lembaga pernikahan yang kudus ini? Apakah kamu bersedia untuk mematuhinya, melayaninya, mengasihinya, menghormatinya, dan menjaganya, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, dan menjauhkan yang lain, memberikan dirimu hanya kepadanya saja selama kalian berdua hidup? Bagaimana jawabanmu, Yunis Elson? Saya bersedia. Puji Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya adalah pertukaran ikrar. Kedua mempelai dipersilakan saling berhadapan. Saya akan mengucapkan pertukaran ikrar dan ikuti pertama oleh mempelai laki-laki. Saya, Danwin Artanago, Saya Danwin Artanago, menerimamu Yunis Elson menerimamu Yunis Elson sebagai istriku sebagai istriku untuk dimiliki mulai dari hari ini dan seterusnya, baik untuk susah atau senang, kaya kaya atau miskin, atau miskin, sehat
sehat atau sakit, atau sakit, untuk dikasihi untuk dikasihi dan dihargai dan dihargai, sampai kematian sampai kematian memisahkan kita, memisahkan kita, sesuai dengan ketentuan Tuhan yang kudus. ketentuan Tuhan yang kudus. Demikianlah ikrar ini Demikianlah ikrar ini aku berikan kepadamu, aku berikan kepadamu, Eunice Elson. Eunice Elson. Selanjutnya kepada mempelai perempuan, silakan mengikuti kata-kata saya. Saya Eunice Elson, Saya Eunice Elson. menerimamu Danwin Artanago Menerimamu Danwin Artanago sebagai suamiku sebagai suamiku untuk dimiliki untuk dimiliki mulai dari hari ini mulai dari hari ini dan seterusnya, dan seterusnya, baik untuk susah baik untuk susah atau senang, atau senang, kaya kaya atau miskin, atau miskin, sehat sehat atau sakit, atau sakit, untuk dikasihi, untuk dikasihi, dihargai, dihargai, dan dipatuhi dipatuhi sampai kematian sampai kematian memisahkan kita, memisahkan kita sesuai dengan sesuai dengan ketentuan Tuhan yang kudus. ketentuan Tuhan yang kudus. Demikianlah ikrar ini ikrar ini aku berikan aku berikan kepadamu, kepadamu, Danwin Artanago. Danwin Artanago. Selanjutnya adalah pertukaran cincin. Aku menikahimu Aku menikahimu dengan tubuhku, dengan tubuhku, aku memuliakanmu, aku memuliakanmu, dan dengan segala harta dan dengan segala harta milikku, aku memberkatimu. aku memberkatimu. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Putra dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan mempelai wanita mengikuti kata-kata saya. Dengan cincin ini Dengan cincin ini aku menikahimu aku menikahimu dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Putra dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selanjutnya kedua mempelai dipersilakan berlutut. Tunduk. Oke. Kedua mempelai silakan menundukkan kepala. Saya akan mendoakan mereka. Bapa kami di surga, sesuai dengan rencanamu yang baik dan abadi, Engkau telah menciptakan manusia. Engkau telah menciptakan Danwin dan Eunice. Bahkan pada sore hari ini, Engkau telah mempersatukan mereka dalam pernikahan yang kudus di hadapan Engkau dan di hadapan anak-anak-Mu di dalam gereja ini. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan mereka supaya firman-Mu menjadi landasan mereka untuk membina rumah tangga yang memuliakan nama-Mu. Seluruh keluarga ini sampai mereka dipanggil oleh Engkau, bukan hanya mereka saja, tetapi jika Engkau berkenan, anak dan cucu mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Kami serahkan keluarga yang baru Engkau bentuk ini. Kiranya melalui mereka, nama-Mu dimuliakan. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Ya, silakan.
Selanjutnya kedua mempelai silakan saling berhadapan. Pembukaan cadar oleh mempelai laki-laki. Silakan. Dan saya persilakan untuk kedua mempelai menghadap kepada seluruh hadirin. Injil Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena Danwin Artanago dan Eunice Elson ini telah menyetujui untuk hidup bersama dalam pernikahan, dan hal ini telah disaksikan di hadapan Tuhan dan gereja ini. Dan mereka juga telah memberikan ikrar satu kepada yang lain dan menyatakannya dengan pemberian dan penerimaan cincin. Maka saya sekarang menyatakan mereka adalah suami dan istri dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan menghadap ke saya kembali. Saya persilakan kepada Pendeta Eliakim Pang, karena adalah pendeta yang paling tua di Indonesia. Umur beliau sudah 96 tahun, untuk menyerahkan Alkitab kepada kedua mempelai. Kini mang ada cari beki hàng là cái kết phụ nữ lì biệt nào mà tên su mà mai cũng đi su phụ nhị dòng cũng khó cho bây giờ cái kia rằng giờ hãy chun chun dần dần là sống tí giờ hãy gì cả giờ sống tí phụ gì cả thì cái thay ảnh dần chun xây này phụ phụ ôi tàu tàu thổ sinh kỳ ôi tàu 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 coข้าวชาวช่วยเลยใต้ยางสิกาหญิงเซนใช้แต่ไก่สีไก่เฮาสิกาสีแก่ย่อมที่50 年共建ที่50 年後嘅สีแก่要賺到錢價如果你要信耶穌你就可以賺到錢價如果你冇信耶穌就下次要數盡盡人人嘅禱告感謝主係佢信上帝佢負70 年了70 年了ไม่ต้อง教上些啊係上帝係真嘅本人人家來咗你ไม่參加佢有啥本事係上帝本人要太嘅真人上帝祝福佢有啥家庭所以幫助佢有啥所做一切要喺主嘅面前蒙主恩典感謝主也做先見一般上主本有啥支持邊感謝呀 Thank you. Selanjutnya kedua mempelai dipersilakan duduk. Mari kita membaca kitab suci dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana.
yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dariku, hai wanita? Jamku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya pun percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Mari kita berdoa. Let us pray. Almighty God, our Father in heaven, we thank you for this very precious afternoon, that we can gather together here to listen to thy holy commandment. Please give us the conviction from the above, that we may understand and apply thy words into our life, to bless us that we may glorify thy name. Forgive our sin and trespasses. In Jesus' name we give thanks and pray. Amin. Kita telah menyaksikan bagaimana Tuhan yang menyatukan Danwin dan Yunis sebagai suami dan istri. Nah, teks yang tadi kita baca itu dapat kita ingat ya, dengan sebuah tema dari kehidupan perkawinan, bahwa Yesus itu dia bukan hanya Tuhan keluarga kita, tapi dia juga adalah juru selamat kita. Nah, ayat 1 sampai ayat 2 itu berbicara kepada kita bahwa pernikahan yang penting bukan siapa yang hadir. The most important thing in our life is not the presence of the very important guest. Although here I managed to invite Donald Trump, it's not that important. Nah, dalam hidup ini bukan siapa yang hadir. Seandainya di sini ada Presiden Prabowo, itu juga tidak signifikan benar. Tetapi di perkawinan ini ada satu pihak yang hadir bukan sebagai tamu, tetapi sebagai tuan, sebagai kepala keluarga. Jesus is not only the guest, but he is the head of the family. Jadi Tuhan Yesus itu dia bukan tamu, karena dia berjanji kalau ada 2-3 orang bertemu dalam nama Yesus, dia hadir di situ. Jadi di sini Tuhan Yesus hadir. Dia bukan sebagai tamu yang kita undang, tetapi dialah yang menyelenggarakan perkawinan ini. Ingat baik-baik ya. Kemudian yang kedua, dari ayat 3 sampai ayat 6. Dalam hidup, problem itu timbul tanpa diundang. Kita bersyukur ya bahwa pada hari ini cuacanya sangat cerah. Matahari kurang lebih 10 menit lagi akan terbenam. Kemarin masih hujan. Tadi pagi waktu saya bangun jam 4, jam 5, hujan gerimis. Mulai khawatir, kalau hari ini hujan bagaimana acara kita. Tetapi Tuhan itu yang menguasai segala alam semesta. Dan Yunis berkata pada saya, seandainya kalau sekarang ini hujan, dia juga terima dengan ucapan syukur, karena itu kehendak Tuhan. Jadi di sini pada saat mereka sedang pesta, in those days for the wedding ceremony is not only one day. The Jewish custom
at least they have ceremony for 7 days. Pada zaman dulu orang Yahudi kalau menikah itu pestanya bukan 1 hari, tetapi 7 hari. Kamu bayangkan ya, kalau 7 hari pas mereka kekurangan anggur, waktu itu ibu Yesus diundang dan Yesus juga datang bersama murid-muridnya, dan Yesus mendapat laporan dari ibunya, mereka kehabisan anggur. They run out of grape juice. It's not this wine that we can drink intoxicated us ya. Ini bukan anggur seperti yang sekarang dijual di market ya, sehingga orang minum bisa mabuk ya. Bukan seperti itu. Ini jus anggur ya, ada sedikit alkoholnya, tapi tidak membuat orang tuh mabuk. Jadi jangan kita bilang, oh Yesus membuat anggur ya, orang boleh minum anggur sehingga orang boleh mabuk, bukan ya. Jadi ketika itu Yesus berkata kepada ibunya. Nah, kenapa ibu? Karena Yesus itu 100% Allah, tapi dia juga jadi 100% manusia. Kenapa dia jadi manusia? Karena manusia pertama yang bernama Adam sudah gagal. Ya, pada hari ini kenapa cuacanya panas? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Kenapa manusia bisa tua? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya. Kalau kita lihat ibu Yesus berkata kepada Yesus, dan jawab Yesus sepertinya kurang sopan. Mau apakah engkau dariku, hai wanita? Jamku belum tiba. Nah, kalau kita lihat dalam hidup manusia, seringkali kita berpatok pada tahun berapa kita lahir, tahun berapa kita menikah, dan seterusnya. Tetapi di antara tahun ada bulan, ada hari, dan di dalam hari itu ada jam. Pada saat kita belum punya arloji zaman dulu, kita punya matahari, kita tahu siang itu 12 jam, malam 12 jam. Apa ini maksudnya jam? Jam itu artinya Yesus itu datang ke bumi untuk satu tujuan saja. Dia mau mati untuk dosa kita. Ya, Jesus Christ came to this world with one purpose, to die for our sins. Why he must die for our sins? Because without his crucifixion, without his blood, our sin cannot be washed. Jadi tanpa Yesus mati disalib, dosa-dosa kita itu tidak bisa dihapus. Di dunia ini, itu dunia yang terkutuk. Bukan dunia yang senang-senang saja. Dunia ini bukan playground. This world is a playground. This world is a battleground. Dunia ini adalah tempat bertempur. Kalau musuh kita bisa kita kelihatan, gampang mengalahkannya, tapi musuh kita tidak nampak, dia ada di angkasa. Our enemy, we cannot see them because their forces upstairs, the darkness. Nah, Yesus datang untuk mengalahkan yang namanya kematian. Karena kita hidup dalam dunia yang terkutuk. Kutukan pertama apa? Kalau kita baca Alkitab, ular tidak punya kaki. Kenapa ular tidak ada kaki? Karena dia dipakai iblis membohongi manusia. Kutukan kedua apa? Wanita kalau diberi anak memang bahagia, tapi hamilnya susah, melahirkannya sakit, bisa sampai mati. Ketiga, laki-laki kalau kerja harus berkeringat, kalau tidak berkeringat tidak bisa dapat nafkah. Keempat, tanah, tidak ada tanah yang bisa menumbuhkan tanaman secara otomatis. Kemudian yang kelima, setiap orang harus mengakhiri hidup. Nah, tetapi pernikahan ini Tuhan berikan supaya kita bisa berbahagia bersama Tuhan Yesus. Kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus, dia datang dan dia hidup tidak pernah berbuat salah. Jesus is the only person, he came to this world that he never commit any mistake. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah. Dengan demikian membuktikan dia tidak ada dosa, sehingga dia bisa mati menggantikan kita. Nah, dia mengatakan waktuku belum tiba, jamku belum tiba, tetapi Yesus ya memiliki ibu yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dia langsung memerintahkan kepada para pelayan, apa yang diperintahkan Yesus kepada engkau, lakukanlah semua itu. Nah, di situ ada 6 tempayan yang dipakai untuk mencuci kaki menurut adat orang Yahudi.
Ya, masing-masing isinya 3 buyung. Dan Tuhan Yesus setelah itu kita lihat ya, langsung berkata kepada pelayan. Jadi yang ketiga kita lihat di sini, Yesus itu ya berkata pada pelayan dan pelayannya melakukan apa yang Yesus perintahkan. Nah, kalau kita lihat, Yesus bukan hanya menyelesaikan masalah yang timbul dalam keluarga, tetapi Yesus ya, dia sendiri yang menjadi kepala dari keluarga yang baru ini terbentuk. Nah, waktu Yesus berkata pada pelayan supaya 6 tempayan diisi penuh, kemudian setelah pelayan itu ikut kata-kata Yesus, dan Yesus bilang sama mereka, cedok dan bawa kepada pemimpin pesta. Jadi Danwin dan Yunis ya, seperti tadi sudah diberikan Alkitab dan juga Injil Tuhan Yesus. Kalau kalian berdua rajin membaca firman, Tuhan Yesus akan menolong kalian. Karena tadi kita lihat problem timbul tanpa diundang. Kita tidak tahu hari esok itu akan seperti apa. Tetapi kalau kita memiliki Yesus sebagai kepala keluarga, maka problem apapun dapat diselesaikannya. Dan kita tahu tadi ya bahwa problem manusia yang tidak pernah diatasi manusia adalah kematian. Tapi itu sudah Yesus atasi. Yesus sudah lahir, kita tidak bisa bilang tidak mau kenal Yesus. Karena tahun ini 2025, tahun kalian menikah, itu dihitung dari kelahiran Yesus loh. Kemudian yang kedua, ya, hari Minggu kenapa merah? Itu dihitung karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Nah, not many people aware that this year 2025 actually it is called the year of the Lord, the year of the Lord Jesus Christ. And we all have Sunday, but on the third day He is risen from the dead. Jadi waktu Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga, Dia sudah punya tubuh mulia, tubuh yang tidak akan sakit, yang tidak akan tua, yang tidak akan lagi berbuat salah. Apa yang membuat kita hidup tidak baik? Karena kita berbuat salah. Tetapi di sini dia katakan oleh Alkitab, kalau kita ada kesalahan seperti tadi ya, Danwin dalam ya, acara di photo session ya, kita bisa saling memaafkan. Ya, karena Allah ingin mengampuni dosa kita, maka Dia ya mengorbankan putranya Yesus untuk mati untuk dosa kita. Tapi kita tahu Dia bukan hanya mati, tapi Dia bangkit dari kematian. Jadi waktu pelayan ini membawa air di dalam, kalau orang Jawa bilang itu gentong ya, mereka tidak cicipi loh, mereka hanya isi dan mereka bawa. Begitu sampai di pemimpin pesta, apa yang terjadi? Pemimpin pesta itu yang melakukan quality control. Begitu dia cicipi, dia merasa heran. Kenapa bisa ya? Biasanya anggur yang dihidangkan itu anggur yang baik dahulu, tapi sekarang anggur yang harusnya kurang baik, tetapi masih anggur yang terbaik. Nah, pelayan itu tahu, tapi pemimpin pesta itu tidak tahu, sehingga pemimpin pesta itu berkata kepada mempelai laki-laki, ya, sebagai kepala keluarga, apa yang engkau buat tidak pernah aku alami. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus bukan tamu, Dia adalah kepala keluarga. Dia adalah Tuhan di sini. Yang kedua, Tuhan Yesus bukan penyebab masalah, Dia yang menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus itu bukan hanya menyelesaikan masalah kita, tapi Dia juru selamat kita. Itu yang paling penting. Nah, dikatakan di ayat 11 bahwa Tuhan Yesus ya di sini dipercayai oleh murid-muridnya. Itu yang penting ya. Kalau kita hidup di dunia ya, kita nanti ya mempunyai keluarga, apalagi nanti mempunyai anak. Jangan lupa, keluarga itu bukan hanya suami istri. Lihat baik-baik ya, suami istri bukan. Ada Allah di sini. Kuncinya, Danwin Yunis bisa bahagia kalau Danwin semakin dekat dengan Tuhan, Yunis semakin dekat dengan Tuhan, maka otomatis semakin dekat. Mengerti? Dia bukan undangan, tapi dia adalah
kepala keluarga. Jesus is not the guest, but Jesus is the head of the family. Jadi jangan lupa, setelah kalian menikah dan pulang ke Jerman, kalian bukan hanya punya keluarga di rumah saja, tapi ada keluarga yang lebih besar di gereja. Karena di gereja banyak ya keluarga-keluarga yang menikah. Dan kalau kalian mengikuti apa yang Tuhan berikan pada sore hari ini, pasti kamu akan menjadi orang yang bukan hanya berbahagia, tapi bisa membahagiakan orang lain. Ya, hari ini kita belajar 3 pelajaran. Yang pertama, Tuhan Yesus bukan tamu. Dia hadir di sini karena dia berjanji, tapi dia adalah Tuhan ataupun Tuhan dari keluarga kita. Yang kedua, Tuhan Yesus dia bukan yang menyebabkan masalah. Ya, di dunia ini begitu masalah, tetapi Yesus yang menyelesaikan semua masalah. Yang ketiga, dia bukan hanya penyelesai masalah, dia adalah juru selamat yang sudah mati untuk dosa kita. Dan kalau kita percaya dia kelak akan memberikan kita tubuh yang mulia. Karena pernikahan itu hanya berlangsung di bumi. Di surga tidak ada lagi pernikahan. Kita akan hidup seperti malaikat, tidak ada kawin mengawinkan, dan hanya di bumi ini ada kawin mengawinkan, nanti bisa beranak cucu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaktian singkat di sore hari ini. Yang paling penting kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa Tuhan Yesus bukan tamu, tapi dia Tuhan atas keluarga yang dibentuk oleh Danwin dan Yunis. Dan Tuhan Yesus bukan penyebab masalah, tapi dia penyelesai semua masalah kami. Dan Tuhan Yesus bukan hanya penyelesai masalah, tapi dia juru selamat kami yang telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Sehingga dengan kematian Yesus, dengan darahnya dosa kami bisa dihapus. Tolonglah kami semua di sini supaya kami mengenal siapakah Tuhan Yesus. Dan kami percaya Danwin dan Yudis akan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat keluarga mereka. Ampunilah dosa kami, dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Amin. Selanjutnya kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu memuji Tuhan dengan berdiri. Let us stand up for our last hymn, Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi daku. Penghiburan dari sorga jika Tuhan sertaku. Karena semua diperbuatnya baik itu, karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, meski jalanku tak senang, diberi rahmat dalam ujian, roti hidup tak kurang. Meski ku merasa pas penat dan jiwa menanggung berat, dari hatu air memancar, terbitlah kegirangan. Dari air batu memancar, terbitlah kegirangan. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, kasih-Nya amat penuh. Dijanjikan perhentian yang indah, amat teguh.
Yesus Kristus datang, muliaannya ku pandang, selamanya ku mau bersorak, Yesus pimpin jalanku, selamanya ku mau bersorak, Yesus pimpin jalanku. We remain standing for last benediction. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah keselamatan, bahkan pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih dari Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, khususnya Yunis dan Danwin. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of the God and the communion of the Holy Spirit be with us all, especially Danwin and Yunis. Amin. Amin. Silakan duduk. Please sit down. Selanjutnya adalah penandatanganan surat pemberkatan nikah untuk kedua mempelai. Saya persilakan. Untuk Pak Sutikno silakan. Kemudian untuk pamannya yaitu Bapak Jong Kim Kyong dipersilakan maju. Danwin dulu, baru Yunis. Yunis. Saksi. Diserahkan. Hadap sana. Boleh berdiri, dia foto. Foto. Bibi. Ya. Thank you. Thank you. Okay. Oke. Acara yang berikutnya, ya, persembahan sulung. Kasih. Oke. Selanjutnya kepada kedua mempelai, silakan sekarang kita akan ikuti dengan ucapan terima kasih nanti setelah dalam resepsi saja ya. Atau sekarang Danwin dulu secara singkat kepada Papa, Mama. Oh ya, oke.
Makasih Pak udah dari kecil membesarkan dan memberi kasih sayang yang cukup untuk aku sehingga aku bisa sekarang tumbuh menjadi pribadi yang sekarang untuk perlindungan, untuk bimbingan dari kecil. Kalau papahnya bukan papa, aku nggak bisa jadi orang yang seperti sekarang. Dankeschön. Thank you ya Pak. Minta doa dan restunya. Thank you Pak. Sehat terus ya. Thank you Pak. Untuk Mama juga aku mengucap syukur mempunyai seorang ibu yang penuh kasih, memberi kasih sayang terhadap aku sedari kecil. Kedua orang tua yang selalu mengusahakan semua yang anaknya ingini, meski tidak semua bisa tercapai, namun Mama selalu berusaha untuk supaya keinginan yang aku miliki bisa tercapai. Dan sekarang aku udah tumbuh dewasa, sekarang sudah punya keluarga baru. Aku juga minta restu dari Mama dan Papa supaya bisa sampai tua kayak Papa dan Mama, selalu harmonis dan selalu bersama sampai selamanya. Oke, lagi ya. Ya. Mama, thank you ya. Udah gedein Danwin. Papa juga udah gedein anak yang begitu baik. Mama sehat selalu dan minta doa dan restunya. Thank you Ma. Iya. Thank you Ma. Sehat-sehat ya. Thank you Pak. Jadi, thank you for raising me. Saya paling banyak salah sama Daddy dari kecil. Tapi thank you udah gedein I sampai hari ini. Gak nyangka hari ini bisa ada di sini sama keluarga gede. Jadi, puji Tuhan juga Daddy yang bisa berkatin I sama Danwin menempuh hidup yang baru. Untuk khotbahnya juga thank you untuk jadi udah remind that we need God as the head of our family. Thank you, Daddy, and please continue to pray for us. Thank you, Daddy. Jadi thank you udah besarin Yunis menjadi pribadi yang baik, pribadi yang luar biasa, mempersiapkan dia dari kecil untuk bisa mendampingi saya. Bersyukur Yunis punya orang tua atau Daddy yang seperti Daddy, yang mendidik dan membesarkan Yunis di dalam Tuhan. Thank you. Mommy, you sacrificed your life while giving birth to me. I'm your firstborn. I'm sorry for all the things that I've done to you both in my whole life. I know I wasn't the best daughter, but I'm
I want to take this moment to say that even though I am going to form my own family today with Danwin, I will still forever be your firstborn baby daughter. Thank you, Mommy, and thank you, Daddy. Mami, okay. Thank you, Daddy. God bless. God bless. Thank you, Mami, udah besarin Yunis. Oke. Oke. Lu jaga Yunis. Silakan Bu. Baik, terima kasih seluruh keluarga dan juga kerabat yang sudah hadir dalam acara pemecatan pernikahan antara Danwin dan Yunis. Selanjutnya kami lanjutkan untuk acara foto bersama dua mempelai. Pertama-tama kami undang dari pihak keluarga Danwin. Pertama-tama kami undang kedua orang tua Danwin untuk Itu yang pada sunset masih bisa. depan. Selanjutnya untuk kemudian menyusul kedua orang tua, kami persilakan Kevin, Ingrid, Jojo, Patricia, dan Cornelia setelah kedua orang tua.